Lautaro kena skorsing, posisinya bakal digantikan oleh Correa lawan Verona. Striker asal Argentina itu mendapat kartu kuning dalam kemenangan 1-0 Inter atas Juventus pada Senin. Kartu kuning tersebut merupakan yang kelimanya di musim ini yang membuatnya harus melewatkan pertandingan melawan Hellas Verona di Stadio Giuseppe Meazza. Hal tersebut dikonfirmasi oleh otoritas olahraga Italia via Internews, bahwa El Toro sebagai salah satu pemain di Serie A yang terkena skorsing pada laga lanjutan Serie A pekan ke-32. Posisinya di skuad asuhan Simone Inzaghi untuk laga nanti akan digantikan oleh Joaquin Correa. Ex penyerang Lazio itu kemungkinan besar bakal ditandemkan dengan Edin Dzeko di lini serang. Inter Milan beruntung punya sistem pertahanan kuat. Dalam sebuah wawancara bersama TMW Radio, mantan gelandang AS Roma, Stefano Impallomeni menilai jika Inter Milan bukanlah tim yang tampil lebih baik, namun tetap berhasil meraih kemenangan berkat performa pertahanan yang kuat. Berdasarkan permainan, Juve jauh lebih pantas mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi Inter berhasil memainkan permainan yang tenang, pengorbanan, dan mendapat keuntungan dari keberuntungan yang mereka dapatkan. Terlihat jelas jika dalam hari itu merupakan hari keberuntungan bagi mereka, Inter. Insiden penalti sangat berdampak pada mereka, dan kemudian mereka berhasil memainkan sistem pertahanan yang jadi poin terpenting bagi Inter, ujar Impallomeni. Inter tak akan korbankan Lautaro Martinez demi Paulo Dybala. Dalam beberapa hari terakhir CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, diwartakan tengah melakukan upaya untuk mendatangkan Paulo Dybala ke San Siro. Dybala sendiri pada musim panas mendatang akan berstatus free transfer usai menolak memperpanjang masa bakti di Juventus. Hanya saja untuk mendatangkan Dybala bukan perkara mudah. Inter harus memiliki dana yang tak sedikit untuk memenuhi tuntutan gaji Dybala yang sangat tinggi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melepas Lautaro Martinez ke klub lain. Namun Fabrizio Biasin mengklaim Marotta tak menyukai ide tersebut. Banyak yang menyarankan Lautaro. Tetapi Marotta tidak berpikiran seperti itu, dan CEO Nerazzurri itu memiliki gagasan yang jelas tentang Dybala, ujar Marotta. Robin Gosens kemungkinan akan memulai pertandingan Serie A Inter melawan Spezia. Gosens belum membuat start pertamanya untuk Nerazzurri, tetapi dia sepenuhnya fit dan pelatih Simone Inzaghi siap untuk beralih ke pemain Jerman itu sebagai opsi. Perisic masih menjadi pilihan pertama dalam peran tersebut, bagaimanapun, dan dengan pemain Kroasia itu menerima kartu kuning keempatnya musim ini melawan Juventus, ia menghadapi masalah disipliner. Roma tampaknya menjadi pertandingan liga paling sulit yang tersisa bagi Inter di atas kertas, dengan Giallo Rossi dalam performa yang sangat baik baru-baru ini, sehingga Inzaghi ingin Perisic tersedia saat menghadapi mereka. Oleh karena itu, Gosens yang bermain di sisi kiri melawan Spezia dapat memastikan bahwa Perisic tidak mendapatkan skorsing. Inter menghadapi 4 mantan pemain dan pelatih Nerazzurri jelang Serie A musim. Inter akan melakukan perjalanan untuk menghadapi Spezia di mana mereka akan berhadapan langsung dengan Thiago Motta, yang telah memenangkan treble dengan Nerazzurri bermain sebagai gelandang kunci. Dalam pertandingan berikutnya, Inter akan menjamu Roma, yang dilatih oleh pria yang membimbing Motta dan lainnya meraih treble bersejarah, Jose Mourinho. Laga liga berikutnya Nerazzurri adalah pertandingan tandang melawan Bologna, yang dilatih oleh mantan pemain Inter dan asisten pelatih Sinisa Mihajlovic. Terakhir, Inter harus mengalahkan mantan pelatih kepala lainnya dalam bentuk Walter Mazzarri yang saat ini menangani Cagliari yang berjuang dari degradasi. Bruno Giordano, Inter banyak berjuang dalam perebutan gelar tanpa Brozovic dan De Vrij. Giordano merasa bahwa ini menunjukkan kesalahan besar pada Nerazzurri dalam hal kapasitas mereka untuk maju dan memenangkan gelar Serie A.
Jika Brozovic dan De Vrij dapat memberikan kontribusi yang menentukan dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, maka mereka dapat mendorong untuk memenangkan gelar di depan AC Milan dan Napoli, tetapi mereka juga akan berharap bahwa para pemain kunci ini berada dalam performa terbaik mereka. Inter berjuang ketika mereka tanpa Brozovic dan De Vrij dalam perburuan Scudetto, salah satu dari dua rival, Napoli, akan melaju di Piala Italia dan Napoli dapat memanfaatkan pemborosan energi ini. Inter bisa membiarkan Handanovic dan Perisic tinggalkan Inter untuk menghemat biaya gaji. Inter berhati-hati untuk mengurangi tagihan upah mereka di musim depan, dan ini bisa menjadi lebih mengkhawatirkan jika mereka memutuskan untuk mengontrak Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Baik Matias Vecino dan Alexander Kolarov akan pergi selama jendela transfer musim panas di akhir kesepakatan mereka saat ini. Sementara klub juga diharapkan untuk melepaskan Alexis Sanchez dan Arturo Vidal dengan membayar pesangon. Namun, bahkan dengan kepergian ini, mereka masih bisa mencari untuk lebih memangkas tagihan upah, dan ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam pembicaraan kontrak mereka dengan Handanovic dan Perisic. Stefan De Vrij menerima kompensasi 47 M dari mantan agensi atas transfer dari Lazio. De Vrij pindah ke Inter pada 2018 dengan status bebas transfer, tetapi Nerazzurri membayar biaya agen sebesar 7,5 juta euro kepada SEG sebagai bagian dari proses penyelesaian kesepakatan. Sang bek berargumen bahwa besarnya bayaran yang diterima SEG akan mempengaruhi tawaran yang dibuat Nerazzurri kepadanya secara salah, dan ia meminta kompensasi sebesar 10 juta euro dalam kasusnya melawan agensi. Pengadilan Amsterdam telah memihak pelatih asal Belanda itu, dan memerintahkan SEG untuk membayar De Vrij total 4,7 juta euro sebagai kompensasi. Dybala dan Lukaku lintas jalan, siapa yang harus masuk Inter? Kedua pemain telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadio Meazza pada akhir kampanye saat ini. Dybala akan tersedia sebagai agen bebas di akhir musim, sementara Lukaku kemungkinan akan meninggalkan Chelsea setelah musim yang sulit di bawah Thomas Tuchel. Berbagai laporan di Italia menunjukkan bahwa pemain internasional Belgia itu telah berulang kali meminta direktur Inter untuk kembali ke Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri tidak lagi menyangkal bahwa Lukaku bisa kembali pada 2022-23. Nerazzurri harus menyeimbangkan pembukuan dan kemungkinan akan menjual beberapa pemain mereka di jendela transfer musim panas, tetapi striker Argentina atau Belgia bisa pindah ke Stadio Meazza untuk memperkuat serangan mereka. Pekan lalu, legenda Inter Beppe Bergomi mengatakan bahwa pelatih Inter telah memberitahu dia bahwa pemain berusia 28 tahun itu adalah striker terbaik yang pernah dia latih. Di sisi lain, Dybala akan bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Juventus berakhir.